Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Warahmatullahi. nama saya Pupu Haryadi. Saya selaku ketua tim dari Ramadan Lab dalam program kreativitas mahasiswa, yaitu di bidang riset eksakta. Kali ini saya eh, ditemani oleh Indra Darsono untuk mempresentasikan hasil riset dari program kita. Yaitu judul dari program kita yaitu studi eksperimental perpindahan panas alat uji model model force convection dengan fluida pendingin zircon O2 air yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Profesor Anwar Ilmar Ramadan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Darsono. Kepada Indra Darsono dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Adapun untuk latar belakang dari aktivitas kali ini adalah efektivitas dan penggunaan reaktor nuklir penelitian khususnya nanofluida adalah cairan yang mengandung partikel berukuran nano. Cairan ini terbuat dari nanopartikel dalam cairan dasar. Nanofluida memiliki sifat khusus yang membuat mereka berpotensi berguna dalam banyak aplikasi dalam perpindahan panas. Nanofluida memiliki sifat konduktivitas termal dan koefisien perpindahan panas konvektif lebih baik daripada fluida dasar. Untuk untuk fluida zirconium oksida banyak digunakan sebagai pelapisan logam dan secara signifikan dapat meningkatkan ketahanan aus lapisan komposit. Perpindahan kalor adalah proses pengubahan atau pemindahan energi panas dari benda yang bersudut tinggi ke benda yang bersudut rendah. Dan perpindahan panas ini memegang peranan penting dalam berbagai kehidupan manusia sehari-hari. Dalam perancangan suatu alat uji model force convection diperlukan suatu konsep perancangan yang mana nantinya konsep tersebut dapat direalisasikan atau dibuat rancang bangun untuk dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian tentang perpindahan aliran fluida secara force convection menggunakan fluida pendingin. Eh, Teknik pasif diterapkan tanpa adanya kontak eksternal. Metode pasif meningkatkan turbulensi fluida dan dengan demikian meningkatkan perpindahan panas dengan menggunakan media pemanas yaitu pita bengkok, gulungan kawat, kabel spiral, dan generator. Oke, next. Lanjut. Bisa di next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana melakukan pengujian eksperimental di alat uji fast convection dan fluida pendingin zirconium dioksida air ini. Yang kedua, bagaimana menganalisa perpindahan panasnya. Yang ketiga, bagaimana mensimulasikan pengujian eksperimentalnya. Yang keempat, apakah menggunakan nanofluida ini sebagai pendingin memiliki hasil yang lebih baik daripada fluida dasar. Tujuan penelitiannya, yang pertama, membuktikan hasil uji fungsional alat uji ini dengan pendingin zirconium dioksida air memperoleh hasil yang sesuai dengan simulasi dan validasi. Yang kedua, membuktikan nilai koefisien kinerja perpindahan panas yang terjadi pada fluida dasar dan nanofluida zirconium dioksida air sebagai media pendingin dengan menggunakan parameter yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membuktikan perbedaan hasil eksperimental dan simulasi yang diperoleh alat uji force convection dengan fluida pendingin dengan penelitian terdahulu. Adapun metode penelitiannya, yang pertama ada studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengujian eksperimental, kemudian perhitungan data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Dari tabel tersebut adalah peningkatan
kita memperhatikan peningkatan transfer energi. Dari tabel 1 yaitu distribusi temperatur outlet fluida. Jadi dari grafik tersebut menggambarkan hubungan antara bilangan Reynolds dengan temperatur outlet pada dua jenis fluida, air dan nanofluida zirkon O2 air, dengan konsentrasi 0,3%. Peningkatan bilangan Reynolds berbanding terbalik dengan temperatur outlet pada kedua fluida, di mana nanofluida menunjukkan temperatur outlet yang lebih rendah dibanding air pada berbagai nilai Reynolds. Selanjutnya di grafik 2 yaitu hubungan antara bilangan Nuzelt. Dapat dilihat bahwa hubungan antara bilangan Reynolds dan bilangan Reynolds Nuzelt untuk dua fluida yaitu air nanofluida zirkon O2 air dengan konsentrasi 0,3%. Terlihat bahwa bilangan Nuzelt meningkat dengan peningkatan bilangan Reynolds pada kedua fluida. Namun nanofluida zirkon O2 air menunjukkan nilai bilangan Nuzelt yang lebih tinggi pada setiap nilai Reynolds yang sama dibandingkan dengan air. Sini menunjukkan kinerja perpindahan panas yang lebih unggul. Kemudian dari grafik 3 yaitu peningkatan nilai koefisien perpindahan panas. Dapat dilihat, jadi seiring peningkatan bilangan Reynolds, koefisien perpindahan panas juga meningkat pada kedua fluida. Namun nanofluida zirkon O2 air memiliki koefisien perpindahan panas lebih tinggi dibanding air di seluruh rentang Reynolds. Jadi menunjukkan efisiensi perpindahan panas yang lebih baik. Kemudian selain kita memperhatikan peningkatan faktor gesekan, kemudian ini juga kita memperhatikan juga penurunan faktor gesekan. Dari tabel 1 yaitu ada dari grafik 1 ada distribusi tekanan. Jadi peningkatan bilangan Reynolds berbanding lurus dengan peningkatan penurunan tekanan pada kedua fluida. Nanofluida zirkon O2 air menunjukkan penurunan tekanan yang lebih tinggi dibanding air, terutama pada bilangan Reynolds di atas 20.000. Hal ini disebabkan oleh kekentalan nanofluida yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan gesekan dan penurunan tekanan yang lebih besar dibanding air. Kemudian dari grafik kedua, yaitu ada hubungan antara bilangan Reynolds dengan faktor gesekan. Jadi di grafik nomor 2 ini dapat dilihat bahwa seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds, faktor gesekan untuk kedua fluida menunjukkan tren penurunan. Untuk fluida udara, penurunan faktor gesekan tampak lebih signifikan pada rentang bilangan Reynolds yang lebih rendah. Kemudian stabil pada nilai yang lebih kecil ketika Reynolds meningkat. Sementara itu, nanofluida zirkon O2 air 0,3% menunjukkan faktor gesekan yang lebih rendah dibanding dengan air pada setiap nilai bilangan Reynolds. Namun tetap mengalami penurunan yang serupa seiring dengan peningkatan bilangan Reynolds. Jadi dapat disimpulkan dari hasil riset ini yaitu yang pertama, nanofluida zirkon O2 air ini menunjukkan koefisien perpindahan panas dan bilangan Nuzelt yang lebih tinggi dibanding dengan udara, menunjukkan efisiensi perpindahan panas yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada nanofluida zirkon O2 air ini menyebabkan penurunan tekanan yang lebih besar dibanding udara, terutama pada bilangan Reynolds yang tinggi akibat peningkatan hambatan aliran. Kemudian yang ketiga ada faktor gesekan menurunkan dengan meningkatnya bilangan Reynolds dengan tidak ada perbandingan signifikan antara udara dan nanofluida. Jadi secara keseluruhan penggunaan nanofluida zirkon O2 air ini pada sistem perpindahan panas menawarkan keuntungan dalam meningkatkan efisiensi perpindahan panas, namun juga diikuti dengan peningkatan penurunan tekanan. Oleh karena itu, penggunaan nanofluida perlu dipertimbangkan secara cermat dalam aplikasi yang memerlukan perbedaan panas yang lebih tinggi.
dengan memperhitungkan dampak penurunan tekanan pada sistem. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu Ramadan Lab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.